Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk kita diminta untuk ngebikin mobile UI dari webnya ini. Nggak ngebikin ya, kita diminta untuk ngebikin dia itu bisa ke open di mobile. Jadi maksudnya itu UI-nya nggak terlalu berantakan kalau di open di mobile. Karena sebelumnya itu web ini dibikin versi UI untuk desktopnya aja. Sebenarnya itu bagusnya itu kalau ngedesain website itu kita bikin mobile first ya. Jadi maksudnya itu kita desain atau kita utamain dulu mobile baru kita move ke desktopnya. Karena memang agak sulit juga kalau kita udah dari desktop kemudian kita ubah ke mobile. Di sini untuk pengerjaannya itu udah selesai. Cuma saya mesti bilang karena memang ada layoutingnya itu sulit juga buat kita ubah. Jadi kita jadi ini semaksimal yang bisa digunain dari layouting yang udah dibikin sebelumnya. Oke, mungkin langsung aja kita coba demoin mobile view atau mobile UI dari webnya. Setelah saya coba untuk implementasiin. Oke, jadi kita udah ada di halaman utama atau home dari websitenya. Ini adalah versi UI untuk desktop. Nah, kalau kita coba untuk cek UI mobile itu dia bakalan seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah UI mobile dari halaman home. Sebelumnya itu memang untuk terkhusus halaman home ini perubahannya nggak terlalu besar karena memang layoutingnya udah cukup oke. Ya, jadi kita cuma ngereposisiin atau ya ngereposisiin beberapa elemen aja. Oke, ini untuk halaman home. Kemudian untuk halaman login. Jadi untuk halaman login sebelumnya itu masih kurang simetris, jadi kita udah coba buat simetrisin. Ini adalah halaman login, kemudian halaman register seperti ini. Oke, kita coba untuk login, itu halaman login. Jadi kita coba login ke ini dulu ya, ke admin. Oke, ini adalah halaman admin. Jadi untuk versi mobilenya kita bikin seperti ini. Jadi saat ini untuk layouting udah oke ya. Jadi kita bisa lihat mobilenya kita bikin seperti ini. Seenggaknya website ini bisa di open di mobile seperti itu. Oke, ini untuk halaman dashboard admin. Kemudian di sini ada halaman apa ini? User management. Jadi user management kita bikin seperti ini. Oke, untuk tambah user seperti ini. Jadi dia udah fit ya terhadap screen size mobile. Oke, kalau untuk edit itu ya seperti ini juga nih untuk edit. Itu untuk user management, kemudian di penilai manajemen. Jadi penilai manajemen itu seperti ini. Jadi dia kurang lebih sama ya dengan user management. Cuma di sini belum ada datanya ya, karena memang kita nggak fokus di sana, kita cuma di UI aja. Jadi otomatis dia menyesuaikan nantinya. Di sini kita tambahin overflow, kemudian untuk ditambahnya juga udah oke di sini. Oke, next itu di bagian seniman manajemen. Seniman manajemen juga udah bisa di open di mobile. Tampilannya seperti ini. Ini untuk tambah profile manajemen formnya. Untuk editnya dia menyesuaikan seperti dengan yang ada di user management. Karena dia menggunakan satu form, cuma ada logic di mana dia bakal melakukan pengecekan uh, apakah saat ini kita sedang menambahkan data ataupun mengedit data seperti itu. Itu untuk di seniman manajemen. Oke, sip. Kemudian di sini ada registrasi individu, sama juga nih. Jadi kita bikin dia fit ya. Oke. Kemudian di bagian kategori seni manajemen dia seperti ini. Jadi kita bisa tambah, kemudian bisa edit juga nih. Cool. UI-nya seperti ini.
Kemudian di bagian seni manajemen ini juga sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Jadi UI-nya kita bikin seperti ini. Oke, ini untuk tingkatan manajemen juga udah. Lalu untuk peraturan penilaian manajemen, oke. Kemudian di laporan data, jadi untuk laporan data kita bikin seperti ini. Oke, itu untuk admin ya. Jadi UI admin udah kita bikin bisa ke open di mobile. Jadi untuk mobile ini dia juga udah jadi lebih ini ya, lebih enak di open di mobile karena kalau sebelumnya itu dia masih berantakan banget. Nah, saat ini dia udah cukup responsif nih. Jadi udah enak di open di mobile. Oke, itu untuk login admin. Kita bakal coba login ke Seniman ya. Jadi untuk Seniman ini seperti ini ya. Jadi ini dashboard Seniman. Oke, next itu di portofolio individu. Jadi tabelnya udah kita coba buat simetrisin. Lalu di bagian ini belum ya. Oh ya, ini ditambah portofolio ini belum ya. Oke, saya bakal coba fix dulu ya untuk ditambah portofolio. Oke, untuk tambah portofolio udah oke seperti ini. Jadi kalau kita klik ditambah portofolio udah oke. Jadi kita bisa open di desktop, oke, ataupun mobile. Next itu di bagian registrasi individu. Nah, di bagian registrasi individu kita bisa lihat di sini untuk formnya udah bisa di open di mobile. Next di bagian forum. Jadi untuk forum kita bikin seperti ini. Ini untuk tambah forum. Lalu untuk event juga udah seperti ini. Oke, itu untuk seniman. Kemudian di penilaian ya, di penilai. Ya, ini untuk dashboard penilai. Oke, udah kita bikin seperti ini. Kemudian di bagian rubrik manajemen, rubrik manajemen kurang ya. Jadi kita coba fix dulu ya. Oke, untuk rubrik tambah rubrik udah oke. Next itu di bagian penilaian registrasi manajemen. Jadi masing-masing section itu udah kita fix ya. Jadi kita udah bikin websitenya ini udah bisa diakses melalui mobile. Oke, mungkin segitu aja untuk demo dan pengerjaan implementasi mobile. Jadi kita udah fix dan saat ini untuk websitenya udah bisa enak diakses di mobile. Next itu kita bakal working atau lanjut aja ke kita bakal deploy backend ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan ya sesuai request. Oke, terima kasih.